Privyet, privyet. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Tetapi hari ini saya ingin mengcombine antara percakapan atau dialog dengan penggunaan kasus akusatif. Jadi di pembelajaran kali ini saya akan bersama teman saya Natalia, yang mana Natalia adalah seorang Rusia yang berasal dari Rusia. Akan berdialog, tetapi dialog kali ini tidak akan bertatap muka, tetapi saya akan memberikan pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh Natalia. Dan tema percakapan kali ini adalah menanyakan tentang hobi. Di akhir percakapan nanti kita akan membahas bagaimana penggunaan kasus akusatif dalam kalimat dialog yang nanti akan saya tampilkan di layar. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mengerti tentang kasus akusatif dalam bahasa Rusia. Наташа, что ты любишь делать в свободное время? В свободное время я люблю слушать музыку. А какую музыку ты любишь? Больше всего я люблю классическую музыку. А кто твой любимый композитор? Мой любимый композитор Чайковский. А современная музыка тебе не нравится? Хорошая современная музыка мне тоже нравится, но меньше, чем классическая. А где ты слушаешь музыку? Дома или консерватории? В выходные дни я обычно хожу в консерваторию или в театр. Дома я тоже часто слушаю музыку. У меня есть хорошие пластинки. Jadi beberapa kalimat yang mengalami perubahan dalam kasus akusatif akan saya tampilkan di layar. Jadi kalimat yang pertama ada, bisa teman-teman lihat ya, Natasha, что ты любишь делать в свободное время? Jadi di sana saya menggarisbawahi kalimat в свободное время. Teman-teman mungkin masih ingat ya bagaimana pembelajaran atau perubahan kata yang mana kuncinya ada atau berada di kata benda. В свободное время. Jadi di sana kata kunci kata время. Время dalam bahasa Indonesia berarti waktu. Dan время di sini adalah kata yang bergender netral. Jadi teman-teman juga masih ingat ya, ada beberapa pengecualian. Jadi kata benda berakhiran ya, dan salah satunya adalah kata время. Dan kata время di sini bergender netral. Jadi kata sifat akan mengikuti kata benda. Jadilah di sana menjadi свободное время. Teman-teman juga masih ingat bagaimana jika perubahan kata dalam kasus akusatif, jika kata tersebut adalah sesuatu yang mati atau benda mati, maka tidak akan mengalami perubahan. Jadi teman-teman sudah bisa simpulkan ya di sana, свободное время. Ditambahkan di sana ada preposisi atau kata depan в. В свободное время. Kalimat yang kedua. В свободное время я люблю слушать музыку. Jadi di sana ada kata музыку. Слушать музыку. Слушать di sini mendengarkan. Muziku, musik. Jadi di sini kata muziku di sini mengalami perubahan dalam kasus akusatif berasal dari kata muzika. Jadi teman-teman masih ingat ya bagaimana perubahannya jika kata tersebut bergender feminin. Jadi A akan digantikan dengan U. Kenapa di sini kata muziku mengalami perubahan dalam kasus akusatif? Jadi teman-teman bisa lihat ya, слушать музыку. Jadi mendengarkan
Mendengarkan apa? Mendengarkan musik. Jadi di sini objek langsung. Jadi di sini salah satu contoh dari objek langsung. Jadi слушать музыку. Kalimat ketiga ada "А какую музыку ты любишь?" Jadi teman-teman silakan lihat kata "какую музыку". Di sana sudah saya garis bawahi dan balik lagi ya. Jadi "какую музыку" jadi berasal dari kata "какая музыка". Jadi di sana ada kata benda музыку berasal dari kata музыка. Kemudian какую berasal dari kata какая. Perubahan dalam kasus akusatif. Jadi dalam kasus akusatif kata benda yang bergender feminin akan berubah dari a menjadi u. Sedangkan untuk ayah akan digantikan dengan uyu. Jadi teman-teman harus ingat kembali ya bagaimana perubahan dalam kasus akusatif untuk kata-kata benda dan sifat. Jadi kalau ada teman yang lupa silakan mampir lagi ke video yang sebelumnya. Di sana sudah saya berikan tabel. Jadilah di sini "А какую музыку ты любишь?" Di sini adalah satu contoh dari objek langsung juga. Kalimat keempat, "А где ты слушаешь музыку? Дома или консерватории?" Jadi di sana masih sama ya. Di sana ada kata музыку, слушать музыку. Jadi di sini juga salah satu contoh dari objek langsung. Jadi слушать mendengarkan, mendengarkan apa? Mendengarkan musik. Jadilah kata musik atau muzika berubah, mengalami perubahan dalam kasus akusatif. A akan digantikan dengan u. Muzika menjadi muziku. Untuk kalimat terakhir, teman-teman bisa lihat di layar di sana. Saya menggarisbawahi dua kata. Yang pertama, в консерваторию или в театр. Jadi kedua kata ini diawali dengan preposisi v. Kemudian kata yang pertama, консерваторию, berasal dari kata консерватория. Jadi teman-teman masih ingat ya bagaimana perubahan untuk kata benda yang bergender feminin. Jika mengalami perubahan ke dalam kasus akusatif, maka ia akan digantikan dengan iu. Sedangkan kata teater, teman-teman bisa amati di sana, berakhiran R atau konsonan, dan kata benda bergender maskulin dan sesuatu yang mati, dalam kasus akusatif tidak akan mengalami perubahan. Jadilah kedua kata ini в консерваторию или в театр. Kedua kata ini mengalami perubahan dalam kasus akusatif. Jika teman-teman masih bingung, jadi bisa kembali lagi lihat video yang sebelumnya. Di sana bagaimana perubahan kata benda dan kata sifat dalam bahasa Rusia dari kasus nominatif ke kasus akusatif. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan atau masih belum begitu mengerti tentang kasus atau gramatika yang lain, silakan tulis di kolom komen. Jadi untuk kasus akusatif sendiri atau pembahasan tentang kasus di sini saya masih memfokuskan pada kata benda dan kata sifat yang tunggal. Jadi bukan jamak ya. Jadi untuk jamak itu nanti akan ada pembelajaran tersendiri, dan untuk saat ini saya ingin fokus ke yang tunggal dulu. Dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran sampai akhir.
Sampai jumpa. До встречи.